Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, PPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Hajimanudjodiningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Hajimanudjodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bisa kumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Dengan ini menyampaikan usulan-usulan yang menyertai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang menopang bagi seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Ibu Soebajo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi dan dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Bu Yamin, saya hargai pendapat Anda, tetapi perlu diingat Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kamu tidak mendengar kami? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Menurut saya, ide beliau sudah sangat jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang kiranya dapat diterima oleh Indonesia, karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang rapat seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya berikan sidang kali ini dan sidang ini dilanjutkan esok. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Dr. Andi Soepomo membuat rumusan. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas lagi mengenai dasar negara dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari pemerintah. Tapi politik ketuhanan itu masih membelanjakan kita. Jadi apakah saudara-saudara telah mempunyai usulan-usulan lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak mementingkan urusan pribadi dan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang, para saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat
dapat mengenai dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan masyarakat. Terima kasih atas Bung Supomo yang telah mengusulkan usulan mengenai dasar negara. Apakah ada yang mengusulkan usulan lain? Jika tidak, rapat sidang hari ini kita hentikan dan kita lanjutkan pada hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Iman nasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menampung itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan. Masyarakat segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Tunggu sebentar, bagaimana usul kami kemarin tentang dasar negara harus berdasarkan dengan agama Islam? Izinkan saya berpendapat. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membangun sebuah badan untuk menghasilkan sebuah dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mengenal dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini. Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusno Jokro Sujoso mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9 dan sidang BPUPKI kedua dilaksanakan tanggal 10-14 Juli. Dengan suara bulat ini dari anggota lain menyetujui isi pembukaan undang-undang dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan undang-undang dasar. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan undang-undang dasar. 3. Batang tubuh undang-undang dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis dan pulau sekitarnya. 2. Untuk negara kita negara kesatuan. 3. Untuk pemerintah kita republik. 4. Bendera negara kita sang merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Dengan keberhasilan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Jadi kesimpulan sidang hari kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu Republik dan Wilayah Indonesia, dan ini seluruh pulau Indonesia. Sidang hari ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama.